Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan serta sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 731 ayat 3 dan ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 43 yang berkata demikian. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kota Korintus adalah ibu kota provinsi Akhaia, provinsi yang meliputi seluruh Yunani. Kota ini adalah kota yang padat penduduk, gabungan dari bangsa Yunani, kolonial Romawi, dan juga bangsa Yahudi. Melihat kepada penduduk kota Korintus yang demikian, maka demikianlah latar belakang anggota jemaat Korintus saat itu. Ada yang berasal dari bangsa Yahudi, dan lebih banyak dari bangsa non-Yahudi, bekas kafir, bekas para penyembah berhala, seperti bangsa Yunani. Masyarakat Yunani dan masyarakat bangsa lainnya, para penyembah berhala memahami bahwa jiwa atau nyawa manusia adalah kekal, dan tubuh orang mati itu tidak akan bangkit lagi. Di saat manusia mati, jiwa atau nyawa manusia itu tidaklah turut mati,
melainkan tetap hidup, meskipun tidak bisa lagi menikmati secara indera. Sebab menurut mereka, hanya di saat jiwa masih menyatu dengan tubuhlah mereka bisa menikmati hidup. Itu sebabnya orang banyak pernah berkata demikian kepada Paulus saat Paulus berkata bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan orang mati pada hari kiamat nanti. Dalam 1 Korintus 15 ayat 42 dikatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena paham mereka sudah seperti itu, maka mereka mempunyai prinsip hidup begini. Panca indralah yang harus dinikmati dalam hidup ini. Nikmatilah sepuasnya selama masih hidup. Mereka mempunyai tujuan hidup hanya untuk menikmati hidup, bersenang-senang secara jasmani. Karena menurut mereka, segala kesenangan itu akan berakhir kelak di saat tubuh manusia sudah mati. Jadi gaya hidup mereka adalah gaya mengejar kesenangan saja. Segala kesenangan mereka lakukan, meskipun itu sudah melanggar norma-norma dan etika kehidupan. Yang artinya, satu-satunya tujuan hidup mereka adalah hidup untuk bersenang-senang. Jadi paham dan prinsip hidup penyembah berhala itulah yang telah mempengaruhi pikiran umat jemaat Korintus saat itu. Sehingga sebahagian daripada anggota jemaat itu tidak percaya lagi akan adanya kebangkitan orang yang mati. Itulah sebabnya Paulus menasihati orang Kristen Korintus melalui suratnya, surat 1 Korintus ini, supaya mereka tidak ikut-ikutan kepada prinsip hidup sesat dari para penyembah berhala itu, tetapi supaya mereka menjadi umat Kristen yang percaya akan kebangkitan daging saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya kebangkitan orang mati itu benar-benar akan terjadi nanti. Akan tiba saatnya, yaitu di saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab melalui kematian itulah setiap orang percaya akan diberikan tubuh yang baru dari sorga, yang disebut dengan tubuh sorgawi, supaya layak untuk masuk ke dalam sorga. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Yang artinya jemaat Tuhan, ketika kita lahir, sifatnya adalah jasmani. Tetapi ketika kita orang percaya dibangkitkan kembali nanti dan diberikan tubuh yang baru, maka kita berasal dari sorga. Itulah yang disebut manusia pertama dan manusia kedua. Yang berasal dari sorga berada dalam sorga. Yang berasal dari darah dan daging tidak diperbolehkan memasuki sorga. Itu sebabnya dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam nas renungan hari ini dikatakan oleh Paulus bahwa hidup setiap orang percaya itu ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Artinya jemaat Tuhan, tubuh yang fana yang kita miliki saat ini adalah tubuh yang tidak tahan sampai selamanya. Akan tiba saatnya mati. Kemudian tubuh kita ini tidak layak untuk masuk ke dalam surga, karena tubuh kita ini adalah tubuh yang hina, yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, supaya setiap orang percaya boleh masuk ke dalam surga, kepada orang percaya itu harus dikenakan tubuh yang baru dari surga. Tuhan akan melakukan itu nanti saat kedatangannya yang kedua kali, baik kepada yang sudah mati maupun kepada yang masih hidup
pada saat datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya nanti, setiap orang percaya itu akan dikenakan tubuh yang baru dari surga. Dan orang percaya itu boleh masuk ke dalam surga. Tubuh yang baru dari surga itu adalah tubuh yang mulia dan kuat, kekal sampai selama-lamanya, tidak sementara, dan tidak akan berakhir seperti tubuh kita yang fana ini. Jemaat Tuhan, apakah yang menjadi renungan kepada kita dalam nats ini? Yang pertama, tubuh kita ini adalah tubuh yang lemah dan hina, yang sifatnya sementara dan yang akan berakhir kepada kematian. Jadi janganlah kita menuruti keinginan daging kita yang hina ini, yang berujung kepada kematian. Dan janganlah kita putus asa di saat kita merasa menderita dalam kedagingan kita, oleh karena berbagai tantangan pergumulan hidup yang sifatnya sementara ini. Sebab hidup dalam kedagingan kita ini hanyalah sesaat saja, tetapi hidup tubuh surgawi kekal sampai selama-lamanya. Jadi janganlah kita menjadi kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal di surga hanya karena kita menuruti keinginan-keinginan tubuh kita yang fana ini. Hanya karena untuk menyelamatkan tubuh kita yang pada akhirnya juga akan mati. Biarlah keinginan tubuh kita yang fana ini kita sangkal, supaya kita memperoleh yang kekal, yang mulia, yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, jemaat Tuhan, kebangkitan orang mati itu benar akan terjadi nanti saat Yesus datang kedua kalinya. Saat itu setiap orang akan dibangkitkan untuk diadili. Orang yang percaya, yang menyangkal keinginan tubuhnya selama hidupnya, akan memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang tidak percaya, dan juga orang yang hanya percaya saja namun masih menuruti keinginan dagingnya, akan menerima hukuman dari Tuhan. Jadi marilah kita menyangkal keinginan kedagingan kita, supaya Tuhan membawa kita masuk ke dalam surga dengan tubuh surgawi yang kekal dan yang mulia. Di sanalah kita kelak akan bersuka cita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa atas segala kebaikan-Mu yang selalu menyertai dan melindungi kami bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak saudara yang kami kasihi. Kami boleh bangun pada saat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kudus, yang mengingatkan kami untuk memperhatikan kehidupan yang kekal, menantikan tubuh surgawi yang akan Engkau kenakan kepada setiap orang yang percaya, supaya bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan sukacita yang tidak pernah berakhir. Kuatkan kami ya Bapa untuk menyangkal diri kami. Kuatkan kami ya Bapa untuk menyangkal keinginan kedagingan kami, karena keinginan kedagingan kami akan membawa kami kepada kebinasaan, sama seperti daging kami ini akan binasa menjadi tanah. Ya Bapa, selamatkanlah kami. Janganlah Engkau biarkan kami lalai dalam hidup ini. Janganlah Engkau biarkan kami Tuhan disesatkan oleh keinginan-keinginan keduniawian, keinginan-keinginan daging kami. Kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sakit. Mohon uluran tangan-Mu Tuhan, lawatlah mereka untuk menyembuhkan mereka. Biarlah kiranya Engkau memberkati segala tangan medis, dan juga tangan para dokter, dan juga perawatan keluarga, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya itu semua membawa kesembuhan kepada mereka. Kasihani mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Lindungilah mereka ya Tuhan, berkatilah mereka selalu
di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kami hari ini. Biarlah Engkau melindungi kami, biarlah kiranya Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati Tuhan segala aktivitas kami. Biarlah kami boleh menuai hasil dari apa yang kami kerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Ya Bapa, kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.